Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Ijy Bizal, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Teknologi dan Manufaktur dengan NIM 22500470018. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktikum getaran mekanik yang telah saya laksanakan dan akan menjelaskan hasil dari praktikum di sini. Akan ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai lokasi lokasi dilaksanakannya praktikum dan pengambilan data. Lalu yang kedua, ada tujuan dari praktikum itu dilaksanakan untuk mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada sedikit mengenai teori dasar mengenai getaran mekanik. Lalu selanjutnya ada diagram alur yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan rangkaian praktikum getaran mekanik ini. Lalu selanjutnya ada hasil plotting dari hasil hasil eksperimen menggunakan software GNU Octave. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari hasil yang didapat saat melaksanakan praktikum getaran mekanik. Baik, yang pertama, saya akan memberikan informasi lokasi praktikum yang saya lakukan pada saat pengambilan data untuk praktikum. Praktikum dilaksanakan di kampus Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani di Gantung FTM, lebih tepatnya di laboratorium getaran mekanik. Dan selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai tujuan dari dilaksanakannya praktikum getaran mekanik ini. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dari getaran mekanik, baik secara teori maupun eksperimental. Kalau secara rincinya, praktikum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik getaran bebas maupun getaran paksa melalui serangkaian pengujian, praktikan, baik serangkaian secara pengujian. Praktikan diharapkan mampu menentukan parameter-parameter getaran yang meliputi frekuensi alami, amplitudo, serta menganalisis sejauh mana pengaruh redaman terhadap respon dinamis sistem. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk mengamati secara langsung pengaruh gaya luar dan faktor ketidakseimbangan atau bisa disebut unbalance terhadap perilaku getaran mekanik. Pada akhirnya, kegiatan ini berfungsi sebagai sarana untuk membandingkan hasil percobaan dengan teori yang telah dipelajari pada saat di perkuliahan, sehingga kemampuan analisis mahasiswa dalam memahami serta mengevaluasi berbagai permasalahan getaran sistem mekanik dapat meningkat secara signifikan. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai diagram alir ya, saya akan sedikit overview mengenai teori dasar getaran mekanik dan istilah yang penting dalam getaran mekanik, yaitu ada frekuensi dan periode. Frekuensi adalah simpangan maksimum yang diukur dari posisi kesetimbangan massa, dan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus bergerak penuh. Untuk getaran mekanik sendiri didefinisikan sebagai gerak osilasi suatu benda atau sistem di sekitar titik keseimbangannya. Untuk sistem getaran dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter. Klasifikasi yang paling mendasar adalah berdasarkan ada tidaknya gaya eksitasi luar, atau bisa dibilang gaya luar yang mempengaruhi getaran tersebut. Menurut klasifikasi ini, getaran dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu getaran bebas atau free vibration dan getaran paksa atau forced vibration. Getaran bebas. Lalu sekarang saya akan sedikit membahas mengenai getaran bebas. Getaran bebas adalah suatu sistem getaran yang sumber getarannya hanya terjadi dari sistem itu sendiri, atau bisa dibilang tidak ada pengaruh gaya luar pada sistem.
Lalu selanjutnya ada getaran paksa. Untuk getaran paksa bisa dibilang kebalikannya dari getaran bebas, yaitu terjadi ketika sebuah sistem dipengaruhi oleh eksitasi luar yang bekerja secara kontinu. Untuk penjelasan lebih lanjut untuk teori getaran mekanik terdapat pada buku Engineer Vibration karya DJ Iman. Di situ terdapat teori-teori lebih detail dan lebih lengkap. Nah, dan selanjutnya saya akan memaparkan proses atau diagram alur pelaksanaan praktikum getaran mekanik, mulai dari getaran bebas tak teredam, getaran bebas teredam, getaran bebas dengan massa unbalance, itu dilanjut dengan getaran paksa, oke, dilanjut untuk diagram alurnya untuk getaran bebas. Di sini terdapat beberapa step, yaitu dengan persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan nanti akan dijelaskan lebih rinci di slide selanjutnya. Lalu dilanjut dengan pemasangan sistem massa dan pegas. Lalu selanjutnya menentukan massa awal dan simpangan awal. Menentukan massa dan simpangan awal. Untuk simpangan awal menggunakan tiga variasi, yaitu ada 20 mm, 30, dan 40. Lalu kemudian kita melepaskan massa. Untuk melepaskan massa ini yang dimaksud adalah untuk mengukur frekuensi ini kita harus menarik pegasnya agar menarik pegas sampai simpangan yang diinginkan, lalu melepaskan massa. Lalu selanjutnya ada mengukur frekuensi. Nah, setelah melepaskan massa, di saatnya mengukur frekuensi yang akan muncul datanya melalui laptop atau komputer. Lalu selanjutnya mencatat dan pengolah data, lalu selesai. Untuk getaran bebas, tak teredam maupun teredam, secara benang merahnya akan sama sistemnya seperti ini. Jadi saya akan menyingkatkan waktu. Untuk diagram alurnya kurang lebih seperti ini untuk getaran bebas, baik tak teredam maupun yang teredam. Untuk selanjutnya yang ini merupakan diagram alur getaran bebas menggunakan massa and balance. Untuk prosesnya yang pertama dimulai dengan seperti biasa menyiapkan alat dan bahan, lalu pemasangan sistem dengan atau tanpa pegas. Yang kedua menentukan massa yang diukur menggunakan alat ukur, lalu mengukur putaran motor, lalu selanjutnya dilanjut dengan mengukur amplitudo, selanjutnya lanjut dengan pencatat dan pengolahan data. Oke, selanjutnya yaitu mengenai diagram alur getaran paksa. Untuk prosesnya, yang pertama mempersiapkan alat dan bahan seperti biasa, lalu memasangkan sistem dengan atau tanpa pegas, lalu selanjutnya menentukan massa, selanjutnya mengatur putaran motor, selanjutnya mengukur amplitudo, lalu mencatat dalam pengolahan data, lalu selesai. Dan ini akan diulang sebanyak 3 kali karena memiliki 3 variasi untuk jumlah putaran yang digunakan. Dan di akhir video saya akan sedikit memaparkan mengenai sedikit cuplikan video yang telah kami lakukan di saat melakukan proses pelaksanaan praktikum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat apa saja yang akan digunakan di saat pelaksanaan praktikum getaran mekanik. Yang pertama, memasuki getaran bebas terlebih dahulu. Untuk alat peraga untuk getaran bebas, yang pertama alat peraga getaran linear yang foto lebih jelasnya bisa dilihat di sebelah kanan.
kurang lebih seperti ini untuk bentuknya. Yang kotak di atas ini eh, berfungsi untuk menyimpan beban, sehingga sehingga beban bisa disimpan di situ. Dan selanjutnya ada timbangan gantung. Untuk timbangan gantung ini berfungsi untuk mengukur beban yang digunakan selagi beban itu digantungkan di alat peraga getaran linear. Lalu di sini ada tachometer. Tachometer ini berfungsi sebagai alat ukur putaran, sehingga untuk itu dapat diukur jumlah putaran yang digunakan. Untuk satuan yang digunakan untuk tachometer ini menggunakan satuan RPM, yaitu rotate per minute. Lalu selanjutnya ada vibrometer. Untuk vibrometer ini berfungsi untuk mengukur berapa jumlah getaran yang akan dihasilkan, seperti namanya vibro dan juga meter. Vibro dari kata vibration, yaitu getaran, dan meter berarti berfungsi untuk mengukur getaran yang akan dihasilkan. Lalu selanjutnya ada peralatan motor yang berfungsi untuk menghasilkan getaran tersebut. Lalu keenam ada pegas dan redaman. Untuk redaman sendiri terdapat di foto yang di sebelah kanan, untuk pegasnya di sebelah kiri. Kurang lebih untuk fotonya seperti yang digambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat peraga untuk bagian getaran paksa. Untuk bagian getaran paksa, alat yang diperlukan dan disiapkan yaitu ada alat peraga getaran paksa itu sendiri. Yang kedua ada pegas coil, ketiga ada piringan unbalance, keempat ada redaman, kelima ada micrometer, yang enam massa atau pemberat, yang ketujuh ada tachometer. Dan ini merupakan sedikit dokumentasi untuk di saat pelaksanaan uji coba getaran bebas, baik dengan redaman ataupun tanpa redaman. Dan ini bisa di saat pelaksanaan uji coba getaran paksa, baik dengan redaman ataupun tanpa redaman. Baik, di sini saya akan selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari praktikum dari getaran bebas tak teredam. Untuk getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam pada sistem massa pegas dapat disimpulkan bahwa karakteristik getaran dipengaruhi oleh massa dan kekakuan pegas. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai kekakuan pegas sebesar 2,7468 Nm untuk massa 0,84 kg dan 3,319 Nm untuk massa 1,015 kg dan 1,912 Nm untuk massa 0,585 kg. Sebelumnya mohon maaf untuk nilai K di sini tidak tertulis di dalam tabel. Nah, saya akan jelaskan melalui lisan yang barusan saya paparkan. Lalu untuk hasil frekuensi juga berbeda-beda. Untuk percobaan pertama dengan massa 8 dengan simpangan awal 20 dengan massa 0,84 didapatkan frekuensi rata-rata di 1170. Dan untuk massa 1,105 didapat 703 Hz. Dan untuk massa 0,585 didapat 1560. Dilanjutkan untuk simpangan awal 30 pada massa 0,84 didapat 751,2 dan untuk massa 1,015 didapat 934,5.
dan dilanjutkan untuk massa 0,585 didapat frekuensi rata-rata di 782,2. Lalu selanjutnya untuk simpangan awal 40 untuk massa 0,84 didapat 1013 untuk rata-rata frekuensi 1013 Hz. Lalu dilanjut dengan 1,015 kg didapatkan rata-rata frekuensi di 1360 Hz. Dan dilanjut untuk massa 0,585 kg didapat rata-rata frekuensi di 480 Hz. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan massa yang lebih kecil akan menghasilkan frekuensi getaran yang lebih besar, sedangkan massa yang lebih besar menghasilkan frekuensi getaran yang lebih kecil. Variasi simpangan awal sebesar 20 mm, 30 mm, 40 mm tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai frekuensi getaran, tetapi hanya mempengaruhi besar amplitudo getaran. Perbedaan antara hasil percobaan dan teori disebabkan karena adanya pengaruh redaman kecil, gesekan, serta ketelitian dalam pengukuran waktu getaran selama praktikum. Selanjutnya, lanjut ke getaran bebas teredam. Berdasarkan hasil praktikum getaran bebas teredam pada sistem massa pegas dapat disimpulkan bahwa adanya redaman penyebab amplitudo getaran berkurang secara bertahap sehingga sistem berhenti bergetar. Nilai frekuensi getaran teredam dipengaruhi oleh massa dan kekakuan pegas, di mana massa yang lebih besar cenderung menghasilkan frekuensi yang lebih kecil dibanding massa yang lebih ringan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai kekakuan pegas sebesar 2,7468 Nm untuk massa 0,84 kg dan 3,319 Nm untuk massa 1,015 kg dan 1,912 Nm untuk massa 0,585 kg, yang menunjukkan bahwa pegas bekerja secara elastis dan konsisten. Variasi simpangan awal sebesar 20 mm dan 30 mm dan 40 mm tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai frekuensi getaran teredam. Namun yang mempengaruhi besar amplitudo awal serta lamanya sistem mengalami getaran, perbedaan nilai frekuensi yang diperoleh pada setiap percobaan disebabkan oleh pengaruh redaman, gesekan, serta ketidakpastian dalam pengukuran waktu getaran. Namun secara umum, hasil praktikum telah sesuai dengan karakteristik dasar sistem getaran bebas teredam. Selanjutnya, untuk hasil dari getaran bebas dengan massa unbalance dapat didapatkan hasil bahwa ketidakseimbangan massa pada sistem berputar menimbulkan getaran periodik yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan putar motor. Hasil mengukur menunjukkan bahwa peningkatan putaran motor dari 600 rpm, 400 rpm, hingga 1000 rpm menyebabkan peningkatan frekuensi getaran dari 644,68 Hz, 928,22 Hz menjadi 1484,4 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan putar rotor, maka semakin besar respon getaran yang dihasilkan oleh sistem. Dengan nilai kekakuan pegas sebesar 12 Nm dan massa unbalance sebesar 0,975 kg yang dijaga tetap, perubahan karakteristik getaran yang terjadi terutama yang disebabkan oleh variasi putaran motor. Getaran yang muncul berasal dari gaya periodik akibat ketidakseimbangan massa terhadap sumbu putar. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kondisi ideal disebabkan oleh adanya pengaruh gesekan, redaman, ketidaksejajaran poros, serta keterbatasan alat ukur. Secara seluruh, hasil percobaan dan analisis menunjukkan bahwa sistem telah memperlihatkan karakteristik getaran unbalance yang sesuai dengan konsep dasar getaran mekanik. Baik, selanjutnya untuk getaran paksa, berdasarkan hasil percobaan pada putaran 1200 rpm,
diperoleh bahwa amplitudo getaran dipengaruhi oleh massa dan keberadaan pegas pada sistem. Pada kondisi tanpa massa, sistem dengan pegas menghasilkan amplitudo yang lebih besar dibandingkan sistem tanpa pegas. Penambahan massa sebesar 1 kg dan 2 kg menyebabkan amplitudo getaran cenderung menurun, yang menunjukkan bahwa meningkatnya massa memperbesar inersia sistem, sehingga respon getaran terhadap gaya paksa menjadi lebih kecil. Namun, pada sistem dengan pegas terjadi peningkatan amplitudo dari 0,05 jadi 0,06 saat maksa dinaikkan dari 1 kg ke 2 kg. Peningkatan ini tidak mencerminkan perilaku ideal sistem dan disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam proses kalibrasi alat ukur, keterbatasan penelitian alat, serta pengaruh gangguan selama pengambilan data. Oleh karena itu, perubahan tersebut dianggap sebagai kesalahan eksperimental secara keseluruhan. Hasil percobaan telah menunjukkan karakteristik getaran paksa yang sesuai dengan konsep getaran mekanik. Sebelum dilanjut ke kesimpulan, di sini saya akan memaparkan dari hasil plotting dari software GNU Octave yang digunakan untuk praktikum getaran bebas. Dimulai dari getaran bebas tak teredam terlebih dahulu. Untuk perbedaan, saya di sini ambil kan setiap simpakan terdapat 3 kali percobaan. Nah, saya mengambil salah satu dari setiap percobaan, yaitu dengan berat massa 0,84 kg. Untuk simpangan 20 mm, 30 mm, dan 40 mm didapat untuk hasil plottingan cenderung mirip dan sama, dikarenakan untuk hasilnya juga tidak terlalu berbeda. Kemudian untuk yang getaran bebas teredam, di sini terdapat perbedaan dari getaran bebas tak teredam sebelumnya, yaitu terdapat sebuah pola semakin lamanya getaran dilakukan, maka getaran yang dihasilkan akan semakin menurun. Bisa dilihat dari gambar grafik plot yang terdapat pada gambar, baik yang simpangan 20, 30, maupun 40. Dan di sini untuk getaran bebas massa unbalance. Untuk getaran bebas massa unbalance sedikit lebih acak dari sebelumnya. Karena untuk hasil getaran cenderung lebih bervariasi dibanding sebelumnya. Baik, di sini saya akan jadi setelah melaksanakan berbagai proses praktikum dan setelah perhitungan sedemikian rupa, maka didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, pada praktikum getaran bebas, satu derajat kebebasan tak teredam, frekuensi getaran dipengaruhi oleh massa dan kekakuan pegas. Pada getaran bebas, satu derajat kebebasan teredam, keberadaan redaman menyebabkan amplitudo getaran menurun secara bertahap seiring waktu, sehingga sistem berarti bergetar. Seperti yang dilihat tadi pada saat melihat plotting di GNU Octave, maka semakin lama getaran maka getarannya akan semakin menurun. Lalu yang ketiga, hasil praktikum getaran massa bebas unbalance menunjukkan bahwa ketidakseimbangan massa pada sistem berputar menimbulkan getaran periodik yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan motor. Keempat, pada praktikum getaran paksa, amplitudo getaran dipengaruhi oleh massa sistem dan penggunaan pegas. Yang terakhir yaitu secara keseluruhan hasil praktikum telah menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan dasar getaran mekanik. Ya, mungkin untuk penjelasan mengenai praktikum getaran mekanik sampai di situ kurang lebih ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan di saat penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.